Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari nyanyikan bersama-sama. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Mengiring-Mu, Yesus. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu. Dengan iman percaya sama-sama serukan. Salam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online di GBI Sokit. Kami sangat senang atas kehadiran saudara sekalian di ibadah online ini. Jika saudara diberkati di ibadah online kami, dapat menekan tombol like dan subscribe, serta dapat membagikan kepada yang lain untuk memberkati banyak orang. Jika saudara rindu untuk menjadi berkat bagi pelayanan di gereja kami, dapat mengirimkan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar, dan dapat mengirimkan bukti melalui nomor WA yang juga tertera di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali pada saat hari Minggu ini kita bersama-sama beribadah walaupun di rumah masing-masing sesuai dengan protokol kesehatan, tetapi kita yakin dan kita percaya bahwa sukacita Tuhan ada di keluarga kita masing-masing. Amin. Sebelum kita mulai ibadah pada saat ini, kita mau sapa mungkin suami kita, istri kita, anak kita, saudara kita katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Mari kita satukan hati kita pada saat pagi hari ini. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Bapa. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Kasih Tuhan. Ku menyembah
dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, kekuatan kami hanya dalam padamu ya Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari katakan, kami yakin Kau ada di tempat ini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari dari awal kita pujikan pujian ini. Katakan, ku menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Engkau segalanya Tuhan. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari katakan, segenap hatiku memuji-Mu Tuhan. Segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap cintaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kemenanganku ada dalam-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Kami rasakan kuasa kasih-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku
mau hidup dalam rencana-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Karena kami tahu ya Tuhan, Kau akan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Makasih Tuhan. Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib memuji-Mu lebih dan lebih lagi ya Bapa. Karena hanya Engkau saja yang layak ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam Bapak Ibu Saudara-saudara di rumah. Haleluya. Senang sekali kita bisa beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada. Damai sukacita Tuhan pasti ada dalam hidup kita sekalian. Amin. Haleluya. Kita siap memuji muliakan nama Tuhan pada saat pagi hari ini. Bersorak bagi kemuliaan Tuhan. Mari katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala
percaya kita umatnya dimenangkan Tuhan, amin. Woo! Kita lebih dari pemenang. Mari serukan. Kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Allah di pihak kita kepada melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dalam pencipta Yesus dan segala raja. Haleluya. Haleluya. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi kita mau terus bersorak-sorai bagi Allah kita, amin. Haleluya. Sekali lagi kita akan mendengarkan sebagian dari renungan firman Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita. Kita yakin dan kita percaya firman-Nya tidak akan berlalu sia-sia, tetapi akan menjadi rema dalam kehidupan kita semuanya. Kasih Tuhan. To follow Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Say, I have decided. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mari kita katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ikat, ku tak ikat. Mari katakan mengikut Yesus. Taruh tangan kanan kita di dada. Kita mau berkata, ini hidup kami ya Bapa. Kami mau mengikut-Mu Tuhan sepanjang waktu hidup kami. Kami mau berkata, Engkaulah Tuhan dan Allah kami ya Tuhan. Mari katakan dengan suara lembut. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku.
terlebih lagi mengikut Yesus dan untuk saja saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingat, mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku Mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, 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 ku tak ingkar. Biarlah pujian ini menjadi komitmen hidup kami. Kami sungguh-sungguh mengiring, mengikut Engkau sampai akhir. Kami bangga, kami bersyukur. Tuhan Yesus amat baik dalam hidup kami. Mari Roh-Mu yang kudus terangi hati kami. Biarlah perjalanan hidup kami mengiring Engkau sampai akhir. Hidup kami boleh berkenan dan menyukakan Engkau. Berbicaralah pada kami Tuhan saat ini. Nyatakan firman-Mu buat kami. Pengurapan-Mu Roh Kudus turun. Terangi hati pikiran kami. Hidup kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati firman Tuhan dimanapun Anda berada, sama-sama kita katakan amin. Salam sejahtera untuk kita sekalian, shalom. Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, tetapi saya percaya perlindungan Tuhan dahsyat buat kita, kehadiran Tuhan pun dahsyat buat kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sekalian membuka kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan kita buat kita sekalian dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki bulan yang kedua. Minggu pertama 7 Februari 2021. Saya percaya ada banyak hal sepanjang 1 bulan perjalanan kita dan sekarang kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Februari. Saya mengajak kita sekalian, mari kita menyikapi hidup kita, perjalanan hidupmu mengiring Tuhan satu dengan yang lain pasti berbeda. Kita masing-masing diwarnai dengan berbagai persoalan, pergumulan, tantangan yang tentunya berbeda. Tapi saya percaya bahwa penyertaan Tuhan dahsyat buat kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sekalian bagaimana kita menyikapi hidup kita. Di bulan yang kedua ini bagaimana Anda dan saya menjadi manusia baru. Hidup sebagai manusia baru.
Teks yang lain Rasul Paulus menyampaikan bahwa tidak tahukah engkau, Anda dan saya sebagai orang yang sudah mengalami kelahiran baru, Anda dan saya adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang dalam hidup kita sekalian. Namun tanpa kita sadari seringkali kita jatuh bangun dalam mengiring Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sekalian dari teks yang kita baca. Teks yang menjadi arahan buat kita sekalian. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Mengajak kita sekalian, mari kita introspeksi diri. Mari kita bercermin kepada firman Tuhan. Apakah Anda dan saya sebagai pribadi ciptaan baru yang mengalami kelahiran baru dalam Tuhan, sebagai manusia baru, apakah kita sungguh-sungguh selaras dengan yang Tuhan mau melalui firman-Nya? Mari Bapak Ibu Saudara, ayat yang menjadi pegangan buat kita sepanjang minggu ini, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 jelas menjadi acuan buat kita sekalian. Di ayat yang ke-17 di sana disampaikan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita sekalian, dia berkata dan menegaskan hal ini kepada jemaat yang ada di kota Efesus. Saya merindukan kita pun menangkap bukan saja pesan ini bagi jemaat di kota Efesus pada waktu itu, tetapi ini juga menjadi peringatan dan perhatian kita di abad sekarang. Bapak Ibu Saudara, apa yang Rasul Paulus ungkapkan dari teks yang kita baca? Rasul Paulus mengungkapkan hal yang penting yang dikatakan dan ditegaskan, bagaimana menjadi manusia baru. Saudara, yang pertama, mari di ayat yang ke-17 di sana dikatakan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, yang pertama, mari buanglah pikiran yang sia-sia. Kita tidak hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Anda dan saya sudah lahir baru. Anda dan saya sudah mengenal, menerima, mengerti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari karena itu Paulus mengatakan kepada kita, Paulus menegaskan, mengatakan dengan sungguh-sungguh, menegaskan dengan sungguh-sungguh, sebagai manusia baru, buang pikiran yang sia-sia. Saudara, pikiran yang sia-sia sama seperti yang dimiliki orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, bukankah dulu kita juga sama? Sebelum kita bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, sebelum kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bukankah pikiran kita pikiran yang dipenuhi dengan kesia-siaan, pikiran yang dipenuhi dengan perkara-perkara yang mendukakan Tuhan, pikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran, pikiran yang jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Seluruh keberadaan intelektual kita sebelum kita mengenal Tuhan, sesungguhnya semuanya itu sia-sia. Saudara, saya sering diskusi dengan beberapa anak-anak Tuhan secara simpel dan sederhana begini. Memang kita perlu belajar. Kita perlu memiliki pengertian secara intelektual kita. Kita terus
perlu mengisi, kita terus perlu belajar banyak hal yang ada di jagat raya ini. Tetapi ketahuilah, ketika Anda dengan segala daya intelektual kita yang luar biasa itu, tapi tanpa kita taklukkan kepada Kristus, semuanya sia-sia. Saudara, memang penting ilmu pendidikan, memang penting kita belajar mengisi daya pikiran kita dengan berbagai macam hal yang disebut kemajuan intelektual itu memang perlu kita miliki. Tetapi sekali lagi saya mau sampaikan, Anda manusia baru, kita manusia yang mengalami kelahiran baru dalam Kristus. Kita mengingat kembali, buang segala pikiran yang sia-sia. Saudara, buang pikiran yang tidak selaras dengan yang Tuhan mau. Jujur Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, hari-hari ini dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, kadang-kadang kita dibingungkan dan secara implisit kadang-kadang kita pun disesatkan. Karena apa? Yang kita tangkap semuanya, kalau kita tidak kembalikan didasari dengan pengenalan akan Tuhan yang baik, maka ini bisa membahayakan hidup kita sekalian. Saudara, saya tidak anti ilmu pengetahuan, saya tidak anti bagaimana intelektual kita diasah dari sehari ke sehari, diperbaharui, diisi dengan berbagai macam yang disebut dengan dalam istilah jagat raya ini intelektual yang maju, yang luar biasa. Tetapi sekali lagi saya mau sampaikan, jangan sampai pikiran-pikiran yang sia-sia itu menjadi atau menawan hidup kita, menjadi sesuatu yang memaksa kita dan kita ada tertawan di dalamnya. Tetapi saya mengajak kita sekalian, mari, kalau Anda sungguh-sungguh sebagai manusia baru, buang pikiran yang sia-sia yang pernah kita jalani sebelum kita mengenal Tuhan. Tetapi mari sekarang, biarlah pikiran kita, intelektual kita semua kita landaskan kepada firman Tuhan. Saya percaya Anda akan mengalami lompatan demi lompatan, dan Anda akan mengalami akselerasi yang dahsyat bersama Tuhan. Karena apa? Hidupmu, engkau dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Saudara, yang kedua, kalau kita melihat di ayat yang ke-17 bagian terakhir, kemudian masuk di ayat yang ke-18, di sana dikatakan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Kemudian ayat 18a di sana dikatakan, dan pengertiannya yang gelap, yang jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Saudara, yang kedua, mari buang pengertian yang gelap, buang pengertian yang sesungguhnya di masa lalu sangat-sangat bertolak belakang dengan konsep terang di dalam Kristus Yesus. Saudara, mari pengertian yang gelap itu, pemahaman pengertian yang gelap sebelum kita mengenal Tuhan, jauh dari persekutuan dengan Allah, nalar kita sangat-sangat bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, ayat 18a di sana dikatakan, jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kemudian ada kalimat di sana dikatakan dengan pikiran yang sia-sia, tetapi lebih lanjut di sana dikatakan dan pengertian yang gelap. Pengertian di luar terang Kristus, pengertian di luar terang Kristus Yesus,
Saudara, jujur kadang-kadang kalau pikiran kita didominasi dengan pikiran-pikiran yang tidak dilandaskan kepada kebenaran, kemudian pemahaman diri kita, kemudian pengertian kita melenceng dan bahkan kadang-kadang melawan Tuhan sendiri. Saudara, bukankah ilmu pengetahuan sesungguhnya itu datang dari Tuhan? Takut akan Tuhan itu sumber segala pengetahuan. Tetapi kalau kita tidak takut akan Tuhan, ilmu pengetahuan itu bisa memporak-porandakan hidup kita. Bukankah ada banyak orang makin pinter, tidak memiliki hati takut akan Tuhan, makin keblinger. Saudara, saya mau mengajak kita sekalian, mari jemaat gereja Bethel Indonesia Sokit, jemaat GBI Sokit, kita diarahkan oleh firman Tuhan, kita dituntun oleh firman Tuhan menjadi manusia baru. Mari buang pikiran yang sia-sia. Mari buang pengertian yang gelap, pengertian yang berlawanan dengan pengertian yang bersumber kepada firman, pengertian-pengertian yang berlawanan dengan Tuhan. Mari kita buang jauh-jauh, kita singkirkan, kita buang jauh-jauh dan berkata tidak dan stop. Saudara, banyak hal saya tidak perlu jelaskan panjang lebar. Tapi kadang-kadang orang Kristen pun, kadang-kadang kita digoda dengan konsep-konsep pikiran, pemahaman secara intelektual pada umumnya lebih dominan. Tetapi mari biarlah kita kembali taklukkan kepada otoritas yang tertinggi, kepada kekuasaan Allah. Dan kita percaya firman Tuhan ini sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Hidupmu makin hari makin diwarnai dengan perkataan-perkataan Tuhan. Hidupmu, pengertianmu makin hari itu makin diasah, makin tajam, makin diasah, makin tajam. Dan kita makin peka sebagai anak-anak Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup kita hari-hari ini diwarnai dengan berbagai tantangan, berbagai persoalan akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Tapi satu hal saya tidak pernah bosan saya sampaikan. Di tahun yang lalu, sepanjang tahun 2020 kita mengalami goncangan yang luar biasa. Saya sering sampaikan bahwa badai pasti berlalu. Pelangi kasih Tuhan akan terbit dalam hidupmu. Kalau engkau sungguh-sungguh menjadi manusia baru, kemudian kembali kepada konsep yang sesungguhnya yang Allah mau. Buang pikiran yang sia-sia, buang pengertian-pengertian yang berlawanan dengan Tuhan, pengertian-pengertian yang berlawanan dengan terang kasih Kristus. Ketika itu semuanya kita lalukan, saya percaya ketika kita menaklukkan diri kepada pikiran-pikiran Kristus, kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, yang di sorga, bukan yang di bumi, maka Anda akan mendapatkan pengertian, Anda akan mendapatkan hikmat. Hidupmu makin hari makin menyenangkan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya percaya sekalipun hari-hari ini memang ada banyak tantangan, ada banyak keterbatasan. Kita tidak bisa seperti di waktu-waktu yang lalu sebelum pandemi. Kita bebas bergerak, kita bebas bekerja, kita bebas mengelola usaha kita, bahkan kita bebas beribadah kapan saja, di mana saja, tanpa ada protokol ini, itu dan lain sebagainya. Tapi dengar, sekalipun hari-hari ini memang kita semuanya ada pembatasan-pembatasan dalam tanda kutip, tapi saya percaya kalau semua itu diizinkan untuk menata hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kebiasaan yang baru ketika berlawanan atau mungkin kebiasaan itu belum pernah kita lakukan di waktu-waktu sebelumnya, kita ini dengan otomatis akan berontak.
secara otomatis ada satu hal yang membuat perlawanan-perlawanan. Tapi dengar baik-baik, kalau Anda mematuhi semuanya, kalau Anda mengerti bahwa semuanya itu mengatur hidup kita untuk lebih baik, untuk hidup lebih sehat, saya percaya Anda pasti akan melakukannya. Demikian juga firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Firman-Nya tidak pernah mencelakakan kita. Firman-Nya tidak pernah membawa kita kepada kesengsaraan, kepada sesuatu hal yang merugikan hidup kita. Saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Ketika kita takluk kepada firman-Nya, pikiran yang sia-sia kita buang, pengertian yang gelap kita buang, kita takluk sepenuhnya kepada otoritas firman Allah. Saya percaya hidupmu akan dibawa oleh Tuhan mengalami lompatan-lompatan yang luar biasa, dan Anda akan terheran-heran ketika satu kali waktu Anda ada di satu titik dan Anda menoleh ke belakang untuk melihat perjalanan hidupmu. Engkau akan terkagum-kagum, engkau akan terheran-heran, dan engkau akan berkata, Yesusku Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara terus tetap bersemangat mengasihi Tuhan, tetap bersemangat mencintai Tuhan. Di bulan Februari ini, minggu pertama, saya mendorong kita sekalian, mari yuk kita belajar menata hidup kita. Makin hari biarlah hidup kita makin menyenangkan hati Tuhan. Sebentar Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama menikmati perjamuan kudus. Saudara, mari siapkan perjamuan kudus. Anda sudah menyiapkan sedemikian rupa, dan biarlah pemimpin di rumah tanggamu yang akan melayani perjamuan di rumahmu, pemimpin di tengah-tengah rumah tanggamu yang akan melayani anggota keluarga. Mari Bapak Ibu Saudara, di rumahmu masing-masing kita akan sama-sama menikmati perjamuan kudus. Saya akan memandu dari tempat ini. Saudara, di rumahmu masing-masing siapkan hati untuk bersama-sama menikmati persekutuan, perjamuan kudus. Tuhan Yesus mengasihi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala dan Bapak Ibu Saudara berdoa. Sama-sama kita akan satukan hati untuk menikmati perjamuan kudus saat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Dengan kesungguhan hati katakan, ku sembah Kau Tuhan. Mari di rumahmu masing-masing perjamuan bisa dibagikan. Oh, ku sembah. Kami mengangkat hati kami saat ini Tuhan. Kami akan menikmati perjamuan kudus. Diberkati perjamuan kudus kami. Berkat ilahi turun atas kami, atas perjamuan kudus kami. Di rumah kami masing-masing kami boleh menikmati perjamuan, dipersekutukan kembali oleh kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Karena itu mari Tuhan, Kau yang melawat kami, Engkau yang melawat memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu limpah atas kami sekalian.
Mari Bapak Ibu Saudara di rumahmu masing-masing, kau bisa mengangkat roti hosti kita. Saya akan membacakan buat kita sekalian firman Tuhan yang tertulis di hosti ini untuk mewakili kita sekalian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mari angkat hosti kita tinggi-tinggi. Sebab pada waktu malam Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi cawan. Kami angkat cawan ini sama seperti kami mengangkat roti. Kami menghormati tubuh-Mu yang diserahkan buat kami, dan kami pun menghormati darah-Mu yang tercurah buat kami. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari di rumahmu masing-masing tetap ambil waktu khusus. Naikkan doa-doamu kepada Tuhan saat ini. Mari angkat wajahmu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, yes, we worship Lord. Mari dengan kesungguhan hati katakan ku sembah, ku sembah. Yes Lord. Selamanya Kau ajaib Tuhan. Oh ku sembah. Amin. Kami mengangkat wajah kami. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kami bersyukur saat ini kami boleh menikmati perjamuan kudus. Kami boleh menikmati persekutuan, kematian kebangkitan-Mu
Kami bersyukur Engkau Allah yang mengasihi hidup kami. Karena itu mari Roh Kudus terus Engkau yang memegang hidup kami, menuntun kami. Biarlah hidup kami makin hari makin menyukakan Engkau, mencintai Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk berkat perjamuan kudus-Mu saat ini. Kau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu jemaat di tempat ini. Mungkin ada di antara kami yang mengalami kelemahan secara fisik. Kami perlu pertolongan-Mu Tuhan. Kami mengalami tantangan dalam usaha pekerjaan. Usaha yang kami kelola, pekerjaan yang kami lakukan. Ada banyak hal di saat-saat pandemi seperti ini. Kami mengalami goncangan yang luar biasa. Tapi kami percaya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit ini Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Tapi tangan kanan-Mu yang kuat yang memegang kami, menopang kami, membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Bapa. Engkau terus yang mengendalikan hidup kami. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami membawa para pemimpin rohani kami, Ketua Sinode Gereja Betel Indonesia, ketua-ketua BPD yang ada di Nusantara ini, ketua-ketua perwil yang ada secara khusus BPD Jateng DIY, ketua-ketua perwil yang ada di BPD Jateng DIY, dan secara khusus ketua perwil Barat Daya. Kami berdoa untuk gembala sidang kami. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Mari pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, berikan hikmat, visi, dan kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi menyertai hamba-hamba-Mu. Dimanapun hamba-hamba-Mu melayani dalam situasi pandemi ini Tuhan, berikan hikmat. Terima kasih Bapa. Umat-Mu pun semua dalam berkat perlindungan Tuhan. Kami saat ini menopang juga para pemimpin negeri kami. Kami berdoa untuk presiden kami berdoa untuk wakil presiden. Kami berdoa untuk menteri-menteri yang ada. Kami berdoa untuk para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa sampai RT RW. Tuhan memberkati lembaga-lembaga tinggi di negeri kami, sipil, militer, TNI, Polri, tim gugus tugas, tim medis, Badan Penanggulangan Bencana Alam. Kami berdoa Tuhan, dari ujung barat sampai timur, utara sampai selatan, setiap pelosok negeri kami Tuhan melawat Indonesia. Kami berkatakan dengan iman, badai pasti berlalu dari Indonesia. Pelangi kasih Tuhan terbit dan turun atas Indonesia. Diberkati Indonesia, diberkati negeri ini. Tahun ini pemulihan, mujizat, perkara-perkara yang dahsyat terjadi di negeri kami. Perkara-perkara yang luar biasa datang dari Tuhan terjadi atas Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami. Tuhan memberkati setiap kami sekalian di rumah kami masing-masing dimanapun kami berada. Setiap korban-korban persembahan yang dipersembahkan oleh umat-Mu, Tuhan memberkati. Korban persepuluhan, korban persembahan, ucapan syukur, korban tatangan, bahkan korban mingguan, melalui m-banking baik yang ada di dalam kota, di luar kota, semua Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari angkat hati kehidupan kita. Kami akhiri ibadah kami saat ini, dan kami terima rahmat berkat-Mu Bapa, kasih sayang-Mu Tuhan Yesus, penyertaan-Mu Roh Kudus, pengurapan-Mu Roh Kudus. Hari ini menyertai kami sampai Engkau datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya berkat Allah turun atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang diberkati kita katakan amin. God bless you all.